Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumtaz Mandarasi dengan NIM A420010013 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengamalan sila keempat dan 5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar terbentuknya negara dan pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat, dan tidak akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuannya akan dicapai tanpa pandangan hidup. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Dari bahasa Sanskerta, nama Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan peran Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan maupun pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya suatu dasar negara yang kuat dan tidak akan mengetahui kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Sila keempat, Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mempunyai contoh penerapan yaitu mendahulukan kepentingan bersama, yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi, yang ketiga, bijak dalam menyelesaikan masalah. Sila keempat Pancasila juga mendefinisikan mengenai keutamaan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan tersebut juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap hal yang dilakukan berdasarkan musyawarah harus diterima dengan bijak. Sikap dan perilaku bijak dalam bermusyawarah menggambarkan bahwa individu tersebut mengutamakan kepentingan bersama. Maka dari itu, musyawarah merupakan keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Sila keempat Pancasila yaitu hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhananya, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan, baik yang digabung dalam pemerintahan, dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Yang kedua, permusyawaratan. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan secara bulat dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat. Artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Namun, tidak semua orang mampu melakukan musyawarah karena masih memiliki sikap dan perilaku yang lebih mementingkan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, Indonesia membuat Pancasila supaya setiap anggota masyarakat Indonesia mampu mengikuti musyawarah dan menerima keputusan bersama. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Seperti gambar di bawah. Yang selanjutnya yaitu sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari bunyi sila kelima saja sudah ketahuan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Makna lambang sila kelima yaitu padi dan kapas, yang digunakan karena merupakan keputusan dasar setiap manusia
yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Sudah menjadi hal umum jika masyarakat Indonesia sangat ingin merasakan kesejahteraan yang merata. Kesejahteraan yang merata bisa membuat rasa bahagia pada setiap anggota masyarakat. Dari rasa bahagia ini akan timbul keinginan setiap anggota masyarakat untuk saling menjaga kerukunan dan ketentraman. Supaya masyarakat Indonesia merasakan kesejahteraan yang merata, maka setiap bangsa Indonesia perlu melakukan sikap dan perilaku yang adil. Bukan hanya bangsa Indonesia saja, tetapi negara Indonesia ikut berperan untuk menerapkan sikap dan perilaku adil pada sistem pemerintahannya. Maka dari itu, keadilan sosial ini sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis. Penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari seperti gambar di bawah, yaitu mencerminkan sila kelima yang berisi keadilan sosial, yaitu memberi sama rata dan adil terhadap sesama yang saling membutuhkan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.